Halo, selamat datang. Di bahasan kita kali ini kita mau ngobrolin sebuah perjalanan yang, luar biasa banget, tapi jujur aja bisa jadi penuh tantangan juga, yaitu menjadi seorang ibu baru. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya menavigasi perasaan-perasaan yang sering kali nggak terucap setelah melahirkan. Seringnya kan, kita dengar atau lihat gambaran yang indah banget soal ini. Sebuah transformasi yang ajaib, di mana seorang wanita langsung berubah jadi ibu, seolah-olah semuanya terjadi begitu saja, penuh kebahagiaan. Tapi, gimana kalau kenyataannya nggak gitu? Gimana kalau yang muncul bukan rasa bahagia yang meluap-luap, tapi justru rasa cemas, lelah yang luar biasa, dan perasaan yang campur aduk sampai bingung sendiri? Kalau kamu merasakan ini, kamu nggak sendirian. Sama sekali nggak. Oke, kita bahas lebih dalam yuk. Kita bakal bongkar nih mitos-mitos yang ada di sekitar kondisi yang disebut baby blues. Ini adalah sebuah pengalaman yang sebenarnya umum banget, tapi sayangnya jarang dibicarakan secara terbuka. Yang pertama dan paling penting buat diingat, ini bukan salah kamu, sama sekali bukan kegagalan pribadi. Baby blues itu adalah respons biologis dan psikologis yang wajar banget. Ini cara tubuh dan pikiran kita beradaptasi sama salah satu perubahan terbesar dalam hidup. Nah, sekarang, ayo kita pisahin mana mitos, mana fakta. Karena, jujur aja, paham soal kebenaran di balik baby blues, itu adalah langkah pertama biar kita dan orang-orang di sekitar kita jadi lebih berdaya. Mitos nomor 1 nih, yang paling sering kita dengar, begitu lihat bayi, langsung jatuh cinta. Love at first sight, katanya. Kenyataannya, membangun ikatan itu butuh proses. Merasa cemas atau bahkan agak jauh di awal-awal itu normal banget, dan itu sama sekali nggak berarti kamu ibu yang buruk. Lanjut, mitos kedua. Katanya ini soal ujian keimanan atau kekuatan spiritual. Padahal ini tuh murni soal biologi loh. Perubahan hormon setelah melahirkan itu beneran nyata dan efeknya luar biasa kuat. Jadi ini bukan soal seberapa kuat spiritualitas kamu, ini soal fisiologi tubuh. Dan ini nih, mungkin mitos yang paling bahaya. Katanya ini tanda kalau kita lemah. Justru seringnya kebalikannya. Wanita-wanita yang biasa kuat, mandiri, dan bisa melakukan semuanya sendiri, malah bisa jadi yang paling kesulitan. Kenapa? Karena mereka nggak terbiasa atau merasa bersalah kalau harus minta bantuan. Jadi intinya apa? Intinya, jelas banget. Kita nggak lagi ngomongin perasaan doang yang bisa diabaikan gitu aja. Ini adalah kondisi neurobiologis yang nyata yang dipicu oleh badai hormon di dalam tubuh kita. Sekarang, gimana kalau kita coba lihat dari sisi yang beda? Gimana kalau baby blues itu bukan sebuah masalah yang harus kita tanggung sendirian dalam diam, tapi justru sebuah sinyal yang perlu kita dengarkan baik-baik? Coba deh, katakan ini ke diri sendiri. Ini bukan kelemahan. Ini adalah sebuah sinyal. Sinyal bahwa ada sesuatu yang luar biasa besar sedang terjadi di dalam diri kamu, dan kamu butuh dukungan untuk melewatinya. Sinyal apa aja sih? Sebenarnya ada 3 sinyal penting yang bisa kita tangkap. Pertama, ini sinyal transisi. Tubuh dan jiwa kita lagi beradaptasi sama perubahan yang masif. Kedua, ini sinyal buat keluarga, bahwa semua orang di rumah juga perlu ikut beradaptasi. Dan ketiga, ini sinyal kemanusiaan, pengingat bahwa kita semua, sebagai manusia, butuh pertolongan orang lain. Oke, tadi kita udah ngerti apa dan kenapanya. Sekarang, yang paling penting, gimana caranya? Gimana kita bisa siap-siap dari awal secara proaktif? Yuk kita lihat beberapa strategi praktisnya. Kuncinya itu persiapan ya. Jangan nunggu sampai udah terlanjur kewalahan. Coba deh edukasi diri sendiri dan pasangan dari masa kehamilan. Bangun tim solid kamu, bisa pasangan, keluarga atau sahabat. Dan yang paling penting, biasakan ngomongin perasaan secara terbuka. Buat rencana yang jelas, siapa ngerjain apa setelah bayi lahir. Percaya deh, komunikasi itu pencegahan terbaik. Terus buat sehari-hari gimana? Ada langkah-langkah kecil yang efeknya gede banget loh. Pertama, berani minta tolong, tapi yang spesifik. Jangan cuma bilang aku butuh bantuan, tapi coba tolong buatin aku makan siang ya. Atau bisa tolong jagain bayi sejam aja, aku mau tidur. Prioritaskan istirahat dan makanan sehat. Dan lindungi diri kamu dari ekspektasi aneh-aneh dan komentar negatif. Dan ternyata ya, perasaan tertekan dan putus asa saat melahirkan itu adalah pengalaman yang sangat manusiawi, bahkan sampai diabadikan dalam kitab suci. Ini jadi validasi bahwa rasa sakit dan ketakutan itu adalah bagian dari perjalanan ini, bukan sebuah aib yang harus kita sembunyikan. Coba kita lihat gambaran besarnya ya. Mendukung seorang ibu baru itu bukan cuma tugas satu orang, dan dampaknya itu jauh lebih besar dari yang kita kira. Ini adalah sebuah investasi untuk kesehatan seluruh keluarga. Dan ini poin utamanya, ketika seorang ibu merasa didukung, didengar, dan dipahami, dia punya energi dan kapasitas untuk merawat keluarganya dengan lebih baik.
Kesejahteraan seorang ibu itu adalah fondasi dari kesejahteraan seluruh keluarga. Titik. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Ini bukan cuma soal ibu dan bayinya. Ini soal kita semua sebagai komunitas. Gimana caranya kita bisa menciptakan lingkungan di mana minta tolong itu dianggap sebagai tanda kekuatan, dan memberikan dukungan itu jadi hal yang wajar. Yuk, kita mulai obrolan ini.